Antara tawaduknya beliau di akhir umurnya lebih dari 10 ataupun 15 tahun, beliau kalau duduk hanya duduk dengan jalsatut tawarruk. Kalau kita di dalam tahiyat, julusnya kita di tahiyat al-akhir. Kalau dalam sholat, duduknya itu selama 10 sampai 15 tahun Syekh Abu Bakar Salim duduk dalam kondisi ataupun keberadaan seperti itu. Beliau benar-benar bertawaduk, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kedatangan Syekh Abu Bakar bin Salim, sebagaimana tadi disampaikan Habib Hussein, sudah banyak kabar gembira yang mana mereka mengabarkan bahwa nanti di kota Inat ini akan banyak masjid, akan didirikan masjid, akan banyak nanti kubah-kubahnya, yang mana di situ yang dituju adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga ketika beliau bersama pembantunya ketika itu, Syekh Abu Bakar bin Salim masih kecil, usianya kurang lebih 4 ataupun 5 tahun. Di situ Syekh gurunya ketika itu melihat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang usianya ketika itu masih kecil sekali. Tapi guru tersebut mengatakan bahwa anak ini nanti akan memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki daripada sebagaimana dijelaskan di sini yang Syekh Umar bin Makhramah yang ketika itu mengamalkan kabar gembira. Syekh Umar bin Makhramah ketika itu melihat Syekh Abu Bakar bin Salim ketika beliau kembali dari ziarah Nabi Allah Hud. Ketika itu usianya masih kecil, umurnya kurang lebih 4 tahun. Yang menggendongnya ketika itu Bagawahil daripada pembantu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau di situ Syekh Umar bin Makhramah menyampaikan kabar gembira bahwa engkau adalah emas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan dan juga keagunganmu. Adapun cerita yang diriwayatkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang kemarin kita sempat ziarah di tempat Mashhad, beliau meriwayatkan ketika anak-anak Sayyidina Abdul Rahman As-Segaf yang ketika itu bernama Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Kita tahu Abdul Rahman As-Segaf memiliki banyak anak yang mana semuanya kutub. Di antaranya di sini adalah Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman ini adalah kakeknya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ketika duduk bersama ayahnya, bersama saudara-saudaranya, tiba-tiba terlintas di dalam hatinya, sesungguhnya saudaraku Abu Bakar, saudaranya Abdullah ini Abu Bakar, putra daripada Abdurrahman As-Segaf, berarti Abu Bakar Al-Idrus dan Abdurrahman As-Segaf, dan juga Umar Al-Muhdar, itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terkenal, banyak orang yang mengagungkannya, sedangkan diriku tidak memiliki apa yang dimiliki mereka berdua, kecil hatinya. Maka di situ tiba-tiba Zainal Fatih membuka isi hati anaknya, mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya engkau nanti akan terkenal daripada keturunanmu orang-orang yang sangat luar biasa. Yang dimaksud di situ adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana kita ketahui bahwa orang-orang dari luar negeri pun mendatangi Syekh Abu Bakar bin Salim di waktu itu. Murid yang tercinta diantaranya adalah Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani dari negeri Maghrib. Beliau juga memiliki seorang guru yang bernama Bajamal, Syekh Ma'ruf Bajamal. Syekh Ma'ruf Bajamal ini kemarin kita tidak sempat berziarah, yang mana tempat beliau di Bugoh, di daerah Bauan. Di situ beliau mengatakan bahwa aku tidak mendatangi guruku Syekh Ma'ruf Bajamal
kecuali ketika aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah diperintahkan oleh Rasulullah, barulah Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu mendatangi dan juga berziarah kepada Syekh Ma'ruf Bajamal, termasuk salah satu guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Pernah diceritakan di sini, kita tahu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim terkenal dengan kedermawanannya. Dijelaskan bahwa hampir setiap hari, setiap malam ada 500 potongan roti yang disedekahkan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Setiap harinya dimakan malam, waktu makan malam, begitu juga makan siang. Orang-orang yang miskin pasti mendapatkan roti daripada Syekh Abu Bakar bin Salim yang jumlahnya kurang lebih 500 orang. Itu orang-orang miskinnya saja, belum para tamu-tamu yang mendatangi rumah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Pernah suatu ketika datanglah perempuan dalam keadaan yang miskin, yang mungkin tidak dihiraukan oleh orang-orang yang ada di tempat Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu. Perempuan tersebut membawa sedikit makanan ataupun membawa sedikit uang yang ingin dihadiahkan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu. Maka ketika diberikan kepada pembantu-pembantu yang ada di rumah Syekh Abu Bakar bin Salim untuk disampaikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim hadiah tersebut, pembantunya seakan-akan meremehkan pemberian daripada perempuan tersebut. Ini jumlahnya sedikit. Syekh Abu Bakar bin Salim tidak butuh daripada pemberian seperti ini. Maka perempuan itu mengatakan, yang aku punya hanyalah ini, dan inilah yang aku akan berikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Pembantu itu kembali mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini kafilah-kafilah, rombongan-rombongan kaum musafir, bukan hanya saja dari Yaman, bahkan dari luar negeri. Mereka semua berdatangan untuk apa? Mendatangi dirinya, mendatangi Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan engkau, wahai perempuan yang miskin, engkau ingin memberikan ini untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka ketika itu Syekh Abu Bakar bin Salim mendengarkan ucapan mereka berdua, pembantu dan juga perempuan tersebut. Dan di waktu itu juga Syekh Abu Bakar bin Salim turun dari tempatnya, mendatangi perempuan tersebut seraya menyambut kedatangannya. Marhaban bi fulanah, wahai fulanah, wahai perempuan, selamat datang engkau. Mana pemberian yang engkau berikan kepada diriku, sehingga diterima oleh Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu. Benar-benar dimuliakan Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu perempuan tersebut, dan Syekh Abu Bakar bin Salim membalasnya dengan balasan hadiah yang sangat besar ketika itu. Maka setelah perempuan tersebut pergi, maka Syekh Abu Bakar bin Salim menasihatkan kepada pembantunya, la ta'ud ila hadza, janganlah engkau melakukan hal seperti ini lagi, wahai pembantuku. Menolak daripada pemberian orang-orang yang miskin seperti perempuan ini. Dia katakan, faman lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian yang sedikit, maka pemberian yang banyak pun tidak akan bisa disyukuri. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan pemberian manusia, maka orang tersebut tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga termasuk memiliki mujahadah yang sangat luar biasa. Dari masa kecilnya beliau senantiasa datang dari kota Al-Lasik yang mana dekat daripada kota Inat ini. Setiap malamnya beliau datang ke kota Tarim, sholat di masjid-masjidnya, dan juga mengisi air jabiah dan juga air untuk diminum oleh orang lain. Jadi kurang lebih dijelaskan di sini 10 sampai 15 tahun ataupun 40 tahun di sini beliau melakukan kebiasaan seperti itu. Setiap malamnya sholat di Masjid Tarim, mengisi tempat-tempat air yang ada untuk dibuat mandi ataupun berwudu ataupun diminum oleh orang-orang yang ada di kota Tarim tersebut. Jadi salah satu kejadian yang diceritakan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Bawazir. Ketika beliau, salah satu muridnya di sini, duduk bersama Syekh Abu Bakar bin Salim di salah satu tempat. Tiba-tiba ada seorang darwish yang ketika itu berdiri di hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan seorang darwish ini seperti orang Badui, itu tiba-tiba mendatangi Syekh Abu Bakar bin Salim
Faqama lahu syekh, dan Syekh Abu Bakar Salim tiba-tiba berdiri untuk menyambut kedatangan darwish tersebut dan mengagukannya, mencium tangannya. Maka ketika itu waqala lahu sayyiduna syekh, anta Syekh al-Bakri sahibu Makkah. Maka langsung dibilang oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, orang itu tidak diketahui oleh murid-muridnya, tapi Syekh Abu Bakar bin Salim sudah bisa mengetahui bahwa engkau adalah Syekh Bakri yang berada di kota Mekah. Maka orang tersebut mengatakan, benar, saya adalah Syekh Al-Bakri yang ada di kota Mekah. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim kembali bertanya, fahal indaka ahadun minal aulad? Apakah engkau, wahai Syekh Bakri, memiliki seorang anak? Maka Syekh tersebut mengatakan, tidak, saya belum memiliki seorang anak, kecuali inna zaujati hadha syahr wad'uha, bahwa perempuanku ataupun istriku yang sekarang berada di kota Mekah, bulan ini adalah bulan nanti akan melahirkan seorang anak. Maka ketika itu faja'atil qahwa, sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim ini seorang ulama yang suka dengan kopi, hidangannya biasanya suguhannya adalah kopi. Maka ketika itu dihidangkan di hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim beserta tamunya darwish tadi dan juga murid-muridnya, Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki finjan ataupun gelas cangkir khusus untuk dirinya, yang mana ketika itu dituangkan di tempatnya ketika itu. Setelah itu fa'akhadal finjan, Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil gelasnya untuk dituangkan di situ kopi. Fa'akhrajaha minal khalfah waraddaha wala biha finjan. Ketika itu di rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, cangkir yang dibawa tadi yang berwarna merah setelah diisi kopi dikeluarkan daripada jendela rumahnya, dan ketika dikembalikan tangannya lagi, cangkir kopinya tadi sudah tidak ada. Thumma qala ya Syekh Bakri asyrafna ala zaujatika bi Makkah. Syekh Abu Bakar tiba-tiba mengatakan, wahai Syekh Bakri, aku baru saja memperhatikan istrimu yang ada di Mekah. Fawajadnaha bil wiladati muta'assirah laha, dan aku mendapati beliau sudah hampir melahirkan tetapi kesulitan di dalam melahirkannya. Sudah 3 hari katanya kesakitan tapi belum lahir-lahir. Fa'atainahum finjanil qahwa, maka aku baru saja memberikan 1 cangkir kopi itu kepada istrimu. Beliau di kota Inat, cangkir kopi yang diwarna merah tadi dilihat oleh Syekh Bakri tersebut, dikeluarkan dari jendela rumahnya, dan ketika dikembalikan lagi cangkir kopinya sudah tidak ada. Dan tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan seperti itu, baru saja cangkir kopi ini aku berikan kepada istrimu. Asqirha fahina akhadat takshifuhu waladat ghulaman mubarakan. Syekh Abu Bakar Salim memberikan cangkir kopi tersebut dan mengatakan kepada perempuan istrinya tadi untuk diminum, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang diberikan keberkahan. Wa qulna lahum sammuhu fulan, dan aku sudah memberikan nama kepada anak tersebut. Di situ Syekh Bakri terheran saja, dirinya di kota Inat, Syekh Abu Bakar bin Salim di hadapannya sudah mendatangi istrinya, sudah memberikan secangkir kopi, dan sudah mengatakan bahwa akan dilahirkan seorang anak laki-laki, dan sudah diberi nama oleh Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu. Maka di situ dijelaskan bahwa kalau engkau nanti kembali, kamu nanti akan lihat daripada cangkir merah yang tadi aku bawa di tempat istri. Dan ketika beliau kembali daripada kota Inat ketika itu, benar apa yang dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, cangkir kopi yang ada dari Inat tadi itu milik Syekh Abu Bakar bin Salim, ada di rumahnya. Yang artinya benar apa yang dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim ketika itu, bahwa istrinya ketika kesulitan dalam melahirkan diberikan secangkir kopi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan diminumkan kepada dirinya. Mungkin itu sedikit daripada manaqib karamah Syekh Abu Bakar bin Salim yang sebentar lagi insyaallah kita berziarah kepada dirinya. Dan juga dijelaskan bahwa ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim adalah ziarahnya nugget. Nugget itu kontan, seperti kita kalau jual beli, ada uang langsung dapat barangnya.
doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat-hajat kita nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tersebut. Dan juga di situ terkenal juga dengan Al-Kafif, tanahnya, yang mana kemarin sudah sempat kita jelaskan ketika kita berziarah Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Ketika Syekh Abu Bakar bin Salim menjelang wafat, beliau ingin mendapatkan khususiyah daripada rahasianya Syekh Abu Bakar bin Salim, tetapi Syekh Abu Bakar bin Salim tidak memberikannya. Beliau katakan, aku akan berikan kepada putraku, sisanya kalaupun tidak ada yang berhak mendapatkannya, maka akan aku tanamkan di tempat ataupun di kuburanku ataupun di pasirku. Sehingga terkenal di situ pasirnya Syekh Abu Bakar bin Salim, pemakamannya sangat mujarab di dalam berobat ataupun mengobati permasalahan-permasalahan ataupun penyakit-penyakit. Wallahu a'lam.
zaman itu sampai sekarang yang memimpin daripada ziarah terbesar Nabi Allah alaihi salam, yang biasanya dilakukan di bulan Sya'ban. Yang sebelum itu dipegang oleh Sayyidina Ahmad Syihabuddin, guru daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tetapi ketika beliau sudah tua, ketika itu Syekh Abu Bakar bin Salim duduk di tempat yang ada di pemakaman Nabi Allah alaihi salam. Beliau melihat kanan ke kiri siapa yang nanti akan membawa daripada peziarah ini. Akhirnya Al-Habib ataupun Sayyid Ahmad Syihabuddin menunjuk daripada Sayyidina Abu Bakar bin Salim untuk meneruskan memimpin daripada ziarah Nabi Allah alaihi salam. Kalau kita hadir ziarah Nabi Allah di bulan Sya'ban, itu masing-masing munsib, pemimpin daripada keluarga Rasulullah SAW, dari Al-Habsyi, Al-Haddad, bin Syahab dan lain sebagainya, mereka memiliki ziarah-ziarah. Jadi di hari pertama munsib Al-Habsyi dari Sewon atau dari Hautah, ada jadwal-jadwalnya. Tapi di hari terakhir, hari puncaknya, di situ diawali dengan ziarah Syihabuddin, keluarga bin Syahab, dan di pertengahan ziarah bin Syahab itu datang nanti daripada ziarah Syekh Abu Bakar bin Salim yang dipimpin oleh munsibnya. Itu peziarah yang terbesar dan terbanyak di tempat Nabi Allah alaihi salam di bulan Sya'ban, kalau nggak salah tanggal 8 atau tanggal 10 Sya'ban. Itu hari terakhirnya, hari puncaknya. Di situ Syekh Abu Bakar bin Salim lah yang sekarang munsibnya yang mengakhiri daripada ziarah tersebut. Sehingga kebiasaan seperti itu, para ulama, para habaib sebelum ziarah Nabi Allah, mereka ziarah terlebih dahulu daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك وعلى الأيام
مدد منه عدى وهمة توهام قدر معراج أرواح وترى الفتح العظام جل من قد وهب الصر وعرى. Saya Buddha bin Salim. Setelah mimpi, kemudian dimimpikan bahwa saya cinta 3 orang. Yang pertama kita sebut, yang dimimpikan cucunya, saya Buddha bin Salim. Dia dimimpikan bahwa kata Syekh Abu Bakar Salim, saya mencintai 3 orang. يا مرحبا بكم. شرح الله صدوركم نور الله قلوبكم. الحمد لله موفقين ان شاء الله. امين امين يا اولادنا. الرباط مسافرين. مرحبا مبتدئين مسافرين متى كذلك. حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من السمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من السمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد أوى. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد أوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا هلال مساني فهجاه اليوم لغاد واستديئوا بجمالي بالحسن تفاخر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل من صد مرحبا